Oh, 1000. Eh, yang ngomong itu nggak, saya nyanyi yang 1000 ada nggak? Alvino. Yang yang nggak ada, nggak usah ngomong. Nggak bisa dijadiin contoh. Oke, yang 1000 belum ada ya. 1000. Oh sudah, Alvino di mana? Di IG atau di apa namanya? Di IG. Oh mantap. Nah, berarti sudah mulai berarti kan? Oke. Kemudian target capaian kita yang lain adalah menyusun ya perencanaan karir yang lebih cemerlang, ya kan? Nah, ini Anda bisa menyiapkan nih. Nah, maunya apa nanti, jadi entrepreneur media sosial atau jadi apa namanya? Jadi saya kira Alvino itu ada ini loh, ada apa namanya? Ada pangsa pasarnya ada. Bikin apa namanya? Bikin akun sampai 1000 dijual, 2000 dijual, 5000 dijual, 10.000 dijual, walaupun harganya murah meriah ya. Kalau jutaan sudah pasti harganya mahal juga gitu, karena nggak gampang kan membuat konten sampai jutaan itu di followernya. Kemudian yang keenam, mengelola energi yang dimiliki agar lebih terampil dalam bidang yang diminati gitu ya. Energi yang apa namanya, yang diminati misalnya. Coba saya mau tanya, di sini yang minatnya bidangnya multimedia ada? Yang minatnya bidang multimedia, halo? Oh, siapa? Jarpan, Marna, Iban 2, Bambang 3. Ada lagi multimedia? Multimedia, oh ya, Abdul ya. Yang kedua, yang bidang minatnya website. Nah, ini kita bicara tentang personal branding nih. Bidang minatnya website itu siapa? Siapa aja? Nah, nih. Yang bidang minatnya website. Ya. Yang bidang minat. Nah, ini saya makanya saya tanya dulu ini. Coba. Kalau gitu saya lanjut ya. Yang jaringan siapa? Yang minatnya bidangnya jaringan. Nah, siapa? Sayanya ini siapa? Rofi Hidayat, Muhammad, Teddy. Ya. Oke. Terus ada lagi? David, Jeff. Siapa lagi? Siapa lagi? Coba saya mau lihat. Nah, Reza, itu jaringan ya. Oke, Prasetyo juga, Alvino juga jaringan minatnya. Mantap ini. Oke, saya lanjutkan ya, bidang minatnya nanti. Yang bidang minatnya expert system ada nggak? Expert system ada, bidang minat expert system. Ya, bidang apa, peminatan, passion yang kita hobi gitu kira-kira ya, yang kita paling hobi bidang IT-nya itu. Kalau game tadi malam ada katanya. Siapa game? Jaringan. Oh, games ya. Dance apa game? Dance. Wah. Dance ya. Break dance atau dance apa? Dance Dayak ya. Wah, break dance ya. Saya dari kecil juga suka hobi break dance ya. Saya masih cuma karena berat badan sekarang agak bobotnya lebih ini, jadi sudah apa namanya, tidak mahir lagi saya break dance. Agnes itu tadi apa Agnes ya bidangnya? Nes, bidangmu apa tadi Nes? Wah, game, mantap ini. Saya lihat ini fotonya juga udah game nih wajahnya ya. Sudah. Mesti banyak. Sekali-sekali lah, Nes, saya diajari gamenya gimana nih. Anak saya gamer itu.
ya. Anak saya tiga-tiganya anak laki, 4 sama anak perempuan, 1 gamer. 1 bulan katanya alokasi kuotanya 500 sampai 1 juta. Kamu berapa, Nes? 1 bulan alokasi wifi. Anak saya beli wifi sendiri ya, punya ini ya. Saya tanya, karena saya pernah tanya, Kak, kenapa kok menyediakan diri sampai beli pulsa kuota 500 sampai 1 juta? Satu aja jawabannya, hobi katanya gitu. Tapi uangnya bukan dari saya, dia sudah kerja ya. Oke, tadi game. Berikutnya apa lagi yang expert system? Artificial intelligence ada nggak di sini? Ada artificial intelligence yang hobinya ke situ? Gak ada passionnya. Kalau cyber security ada? Belum ya? Oke. Kalau begitu saya kira banyak ya. Nah, tadi Anda sudah menyebutkan tentang passion Anda masing-masing. Bidangnya ada yang media, ada yang jaringan, ya, ada yang web, ada yang. Nah, dari sekarang Anda sudah mulai meng-create ya, supaya orang mengenal Anda ini sebagai seorang yang suka game tadi. Nah, misalnya podcastnya tentang game, atau Anda bikin video singkat, ya Anda sedang menjadi pemandunya game gitu ya, Nes ya, sama Alvino ya. Jadi pemandunya ya. Saya sering lihat anak saya itu, dia lagi main game, ya main mabar sama kakak-kakaknya. Nah, saya lihat, nah itu harus ada yang memvideokan supaya orang tahu memang kamu. Nah, kemudian sampai berapa poinnya gitu. Saya nggak ngerti itu apa poin istilahnya. Atau saya tanya anak saya yang SMK dulu, SMP, dia bilang, apa nih? Aku sering dapat bonus katanya, lumayan 100.000, 50.000, nanti beli apa gitu di Shopee atau Topet gitu dan sebagainya. Saya nggak tahu begitu gitu. Tapi saya biarkan ya sampai dia betul-betul mahir ya. Bahkan adiknya yang kelas 6 SD juga sudah ya selalu mabar sama kakaknya, sama sepupunya dan sebagainya ya. Saya kira sekali-sekali boleh nanti ya kita mabar bareng. Nah, itu dibikin podcastnya begitu, divideokan sekira 1 menit atau maksimum 2 menit untuk konten IG. Nah, setelah itu Anda tinggal posting ya. Tadi malam juga ada tagar yang diinikan. Nah, tagar itu salah satunya adalah memancing. Saya lanjutin yang ke-7, yaitu menyusun langkah yang tepat untuk dapat penghasilan terbaik ya. Nah, ini tadi kita berlatih ya. Kita mulai dulu. Saya akan memandu Anda setiap kelompok ini wajib membuat konten STEMIC ya, dengan berbagai tema ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai pengambilan sudut yang Anda ingin ambil. Misalnya Anda ingin mengambil sudut kelasnya, memperkenalkan kelas-kelas di STEMIC. Anda ingin mengambil kelengkapan laboratorium STEMIC, ada laboratorium multimedia, ada laboratorium pemrograman, ada laboratorium jaringan, Anda ingin membahas semuanya. Nah, itu Anda sambil diskusi misalnya dengan kepala labnya atau asistennya, atau Anda ingin mengambil sudut tentang laboratorium tapi dari perspektif mahasiswanya. Gimana mahasiswa di sini waktu praktikum di lab, apakah merasa terbantu, kurang terbantu, atau belum terbantu, atau memang jarang aktif dan sebagainya. Itu dinamika itu di Anda tampilkan ya. Atau yang lainnya Anda ingin memotret ya wajah baru STEMIC dari gerbangnya, karena gerbangnya dulu Anda bandingkan, dulu gerbang STEMIC begini, sekarang gerbang STEMIC beda lagi ya, menandakan STEMIC ini update ya untuk masalah landscape-nya dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bikin itu dalam ya, masing-masing kelompok nanti memunculkan ide-ide itu, nanti Anda posting ya. Nah, sebagai bukti Anda sudah posting di IG, Anda tag saya dan Anda bisa nanti saya bisa melihat ya hasil postingan Anda. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya mau pakai akun saya, Anda kirim videonya ke saya lihat, nanti saya edit ya. Yang pasti kalau Anda
apa namanya bikin konten bareng dengan saya harus tampilkan di akun saya ya. Anda akan lihat berapa like share-nya sama tayangnya ya. Saya punya beberapa konten video yang jumlah penontonnya itu sampai ribuan ya, pernah sampai 4.000, bahkan ada yang pernah saya lupa apakah 10.000 atau 16.000 gitu. Nah itu satu mesti kita lihat itu kontennya apa waktu kita dapat mood yang bagus itu gitu, dapat viewer yang bagus itu apa yang konten harus kita lihat. Nah itu kira-kira. Oke, kayaknya saya sudah berbicara sekitar 30 menit ya. Silakan Teddy kalau ada yang mau disampaikan, ada hal yang teman-teman yang lain mau diskusikan ya. Saya sih inginnya sharing nih, karena saya curiga nih di antara di sini ada yang followernya sampai jutaan nih, cuma nggak mau ngaku mungkin ya. Ya Ted, gimana Ted? Siapa? Prasetyo. Oh iya, Prasetyo. Yang hobi motor bukan cuma hobi motornya, nanti bisa jadi jual belinya ya kan, bisa jadi servisnya, banyak itu view yang bisa diambil, apakah servisnya, apakah modifnya, apakah balapnya, atau macam-macam gitu ya. Saya juga hobi motor ya, tapi nggak terlalu hobi modif, tapi senang aja kalau ada yang modif itu saya senang sekali gitu ya. Salah satu buktinya ya saya harus ikut teman juga beli saya punya 6 kaos lengan pendek dan lengan panjang Harley Davidson, karena saya berteman dengan teman yang punya motor dan hobi Harley Davidson untuk touring kemana-mana gitu. Jadi ya karena saya ingin tahu ya, saya ingin diskusi sama dia ya. Waktu dia beli ya, dia beli sekaligus 6 potong kaos ya. Anda tahu sendiri kan, Harley Davidson itu nggak dijual sembarangan ya, kaos-kaosnya gitu. Ya branded sendiri gitu. Nah jadi saya ikut juga supaya saya bisa diskusi sama. Nah gitu caranya ya. Ini dalam rangka menambah tadi pertemanan, menambah ruang diskusi, sekaligus menambah konten. Saya mau buat konten waktu kemudian. Nah gitu kira-kira. Silakan ada yang mau menyampaikan. Yudi Erawan, silakan. Ada yang mau memberikan tambahan atau informasi atau memberikan quote ya untuk materi kita. Iya dong, iya kan, biar tahu. Kalau enggak masalahnya gimana biar Anda bisa. Kontennya banyak soalnya, kontennya banyak. 10 juga dong bos. Iya. Kalau nggak gitu Anda nggak ngerti personal branding nanti. Saya nggak bisa membantu mengevaluasinya. Kapan Anda betul-betul bisa bikin konten personal branding secara pribadi, secara organisasi gitu. Kebetulan kan contohnya hidup, ada di sekitar Anda. Anda nengok kanan udah dapat itu konten streaming, Anda nengok kiri udah dapat konten gerbangnya. Ada naik ke atas sudah dapat lab tuh ya. Yudi lagi di lab kayaknya itu. Ya kan? Anda turun ke bawah bisa lihat kegiatan-kegiatan UKM, kegiatan hima, ya, kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah itu bisa dijadikan banyak konten. Nah sekarang saya memaksa Anda karena Anda belum mungkin ada yang sudah sangat-sangat viral, tapi saya belum tahu bukti bahwa Anda viral itu seperti apa. Karena saya belum pernah di-tag nih sama Anda nih habis bikin konten ya. Cobalah tag saya biar saya lihat ternyata follower kamu udah puluhan ribu atau ratusan ribu gitu ya kan. Oke silakan. Dari kelompok itu nanti Anda bikin konten pribadi. Nah, tapi bikin kelompoknya dulu. Silakan Eko, apa yang mau disampaikan? Yohanes. Contohnya kamu follow akun saya, kamu lihat apa yang sudah saya buat.
sebagai contoh ya. Dan berapa sekarang, saya juga belum lama kok aktif, maksudnya kalau bikinnya sudah lama IG, cuma aktifnya belum lama karena kesibukan ya. Oke, kesibukan dan waktu itu belum sadar bermedia sosial gitu. Sekarang kan saya paksa juga ikut terlibat dalam pembuatan akun media sosial. Silakan ya, akun saya sudah lihat semua di IG, Mr. Nursobah. Anda boleh jadi boleh follow saya. Ya, setelah Anda follow saya, Anda bisa ikut ikut melihat semua postingan. Postingan saya juga terbuka, tidak pribadi. Silakan. Ya, betul sekali. Mantap Alvino. Makasih sudah disimpulkan. Yang kelompok, nah di sini uniknya ya, boleh yang kelompok itu ya pakai akun anggota kelompok secara bergiliran, atau boleh semuanya mengupload. Ya, saya nggak tahu apakah akan di-ban atau enggak kalau mengupload dengan konten yang sama. Ya, nah, silakan Anda atur aja. Yang penting di situ ditulis ini adalah kerja kelompok, ya, dengan seperti biasa ya protapnya. Ini tugas kelompok, ya temanya disebutkan, ya mata kuliahnya personal branding, nama pembina mata kuliahnya Pak Nursobah gitu. Baru ada waktu nulis itu kan ngetek saya gitu, nanti kelihatan terbaca gitu. Oke, jadi siapa saja bisa upload atau semuanya bisa upload setiap minggu. Berarti 2 yang diupload dalam 1 minggu. Mestinya 7 kayak Mas Radit gitu. Kalau Anda bikin 2 konten kan, 1 untuk grup, 1 untuk Anda, berarti Anda sendiri punya 2 postingan. Oke, silakan. Ada lagi? Saya kira bagus ya, pertanyaan dan sekaligus juga menjawab pertanyaan yang lain yang masih dipendam gitu. Arianti, Andi Afifa, Pak Ngerti, Siva Aurelia, Husna, Reza, cukup memahami bagaimana tema tadi saya sampaikan. Oke, kayaknya udah gak sabar mau bikin konten ya. Soalnya pada diem semua sih, sudah berpikir keras nih kayaknya. Apa kira-kira tema konten? Siapa yang mau dari seluruh tugas-tugas tadi itu harus ada unsur sekolah ya. Dan tidak boleh sama sekolahnya. Samarinda ini ada sekitar 85 SMA SMK negeri dan swasta. Anda pilih. Jadi saya anjurkan setiap grup ini berkoordinasi ya, jangan sampai sama ya. Prinsipnya yang sudah posting duluan berarti dia lebih dulu, nggak boleh dibikin sama yang lain gitu. Sekolah SMA misalnya SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMK 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, SMK apa nama swasta segala macam Anda silakan ya. Yang penting tidak boleh sama, karena kita akan melakukan diskusi atau podcast atau mencari tahu ya tentang branding STIMIK itu di mata mereka itu apa ya, di mata sekolah-sekolah itu gitu. Nah itu fokusnya di situ kita hari ini. Silakan. Yang tidak bersuara ini memang lagi berpikir keras nih. Kalau enggak lagi searching Google ya, apa aja nih judul-judulnya, ada 10 konten nih ya, brandingnya apa kira-kira ya. Boleh sambil menemukan masing-masing ya, kira-kira tadi Agnes sama Alvino fashionnya jelas itu, fashionnya dia game ya,
gamer, jadi kemudian ya games. Kemudian tadi jaringan saya lihat juga banyak, Alvino juga suka jaringan, ya yang lain-lain gitu. Ya. Oke. Materi saya udah habis ya tadi, belum ya? Belum ya? Yang ke-8, menegosiasikan gaji dengan para perekrut. Jadi kita bisa, saya sebetulnya rencananya tahun depan itu Ajaran Baru akan mengundang pembicara-pembicara internasional, karena saya akan buka kelas global ya. Kita akan buka pendaftaran mahasiswa baru khusus kelas global yang seluruh pengantarnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan merekrut ya paling dia 50-100 mahasiswa baru, dia pengantarnya bahasa Inggris, dan dosen-dosen juga dari luar. Kita akan persiapkan kerjasama dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan India. Ya, dosen-dosen lecture-nya kita mengundang. Tapi ini kelas global, kelas. Anda bisa ikut ke situ dengan catatan ya siap membayar biaya kuliahnya tentunya. Ya, saya menargetkan mereka bayar kuliah dan mereka nanti akan direkrut. Ya, saya salah satu pengajarnya nanti direkrut oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri, karena kita kerjasama dengan syaratnya bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Ya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas dari materi sekelumit yang saya sampaikan? Ya, kalau untuk melihat bagaimana personal branding itu saya bangun, Anda bisa lihat ya. Saya biasa membuat juga konten-konten yang lain yang tidak bersifat akademis. Nah, S3 saya bidang kebijakan publik, jadi hal-hal yang bersifat publik saya berkomunikasi dan menyampaikan. Kadang saya buat dalam bentuk podcast, kadang saya buat dalam bentuk dialog mandiri, monolog gitu, atau saya berdialog dengan warga atau melihat juga situasi di satu tempat dan lain sebagainya. Begitu kira-kira ininya ya. Kemudian yang ke-9, menegaskan posisi Anda untuk membangun kepercayaan dan menarik pelanggan. Jadi ini adalah cara di antara hal yang menjadi poin menarik ya, bahwa Anda nanti dilirik oleh seluruh stakeholder ya, bahwa Anda memang layak untuk direkrut ya, karena Anda sangat fasih bicara masalah game ya, bagaimana cara memandunya dan lain sebagainya. Anda layak direkrut karena Anda sangat fasih, sangat bagus ketika menjelaskan, membuat postingan menjelaskan jaringan, topologinya, kabel-kabel yang digunakan oleh sebuah jaringan misalnya. Anda sangat menarik memberikan solusi ya, kalau seperti ini gimana gitu. Kayak mahasiswa bimbingan saya kemarin, dia ternyata pengusaha jaringan dengan 300 pelanggan ya. Dia membeli paket paket kuota data gelondongan sekitar 100 Mbps, kemudian dia share kepada 300 pelanggannya dengan harga yang beda-beda. Kalau cuma 2 mega atau 5 mega atau 30 mega harganya sekian. Nah, itu bulanan diambil. Saya itu pendapatannya sebulan minimal sekitar 15 juta. Selebihnya dia maintain sendiri. Cuma bertiga dia kerjanya. Dia, istrinya dengan satu pegawainya yang memaintain. Jadi dia memaintain 300 penduduk. Saya juga sudah ajak dia untuk mengelola satu kawasan padat penduduk dan dan basisnya bukan Telkom, tapi dia menggunakan PLN ya, iConnect. Nah, itu dia kelola. Mungkin Anda bisa lihat skripsinya, bagus sekali ya, cara pengelolaan dan cara menggunakan aplikasi jaringannya. Gitu. Tidak pakai Telkom ya, pakai jaringan PLN. Gitu. Ya, pemasangan akses point ya, dia beli kuota gelondongan dari iConnect ya, yang anak perusahaannya PLN. Kita juga kampus ini kerjasama dengan iConnect untuk menjadi distributor ya, sekaligus marketing ke
apa namanya, se-Samarinda. Untuk Samarinda mereka minta di sini dari kita. Oke. Ada? Silakan komen yang followernya udah puluhan atau ratusan ribu. Mana di sini siapa? Ada passion selain IT tadi? Kalau game kan masih berhubungan dengan IT. Selain IT ada yang mau menampilkan passion kontennya selain IT? Saya tetap. Oh ya, apa? Alvino. Oh dance, oh iya dancing ya. Wah, berarti kamu kemarin ikut tuh waktu acara apa namanya K-pop di SCP. Ada 2 kali rasanya. Event-event itu ya di Big Mall juga ya. Iya. Saya kadang-kadang suka ke SCP itu kalau malam gitu, malam minggu, weekend khususnya ya. SCP dan Big Mall untuk saya lihat ada event apa di Samarinda ini. Nah, saya juga kadang bikin konten dari situ. Yang saya foto, saya video, kemudian saya sampaikan. Artinya event. Ya, kalau Sabtu Minggu biasanya saya pakai untuk event, kalau nggak traveling sama kuliner. Gitu. Jadi saya punya ada waktu ya, pakai waktu. Senin sampai Jumat misalnya itu konten apa namanya? Ada orang membagi begitu gitu, konten akademik misalnya. Dia Senin konten akademik, ya pendidikan. Selasa dia bikin konten kuliner. Rabu konten apa gitu. Saya ada juga ibu-ibu ya di IG itu. Dia kontennya tiap hari masak. Ya, dia live cuma saat ini saya sedang potong bawang, ini bawang merah, cuma gitu aja. Tapi followernya sama viewernya luar biasa, ribuan gitu. Cuma gitu aja ya. Kalau Agnes apa dia? Potong bawang juga atau apa namanya? Potong-potong game gitu atau gimana? Ya, tapi dia rajin tiap hari loh. Jadi ibu itu. Ini saya bikin sayur asem, ini bumbunya, ini daun salamnya, ini apa namanya asemnya, ini masukkan airnya berapa cc gitu. Cuma gitu aja, masak tiap pagi itu. Coba Anda lihat itu, ya. Padahal pagi itu coba lihat Anda lihat acara TV itu rata-rata kan, prime time-nya itu masak semua kan. Ada pagi ambiar, ada apa? Saya jarang buka kalau pagi-pagi itu karena kerja kan. Coba Anda lihat acara TV, itu berarti waktu prime time-nya pas itu. Ya, ada yang lagi di dapur. Biasanya kalau pagi itu acara bareng chef kan. Ya, siapa aja yang ditampilin bareng chef terus diskusi apa segala macam gitu. Kalau kayak TV One itu kan dia memang fokus berita gitu. Tapi saya punya adik kelas di TV One itu direktur eksekutif ya. Direktur eksekutif TV One yang ke-10. Ya kan banyak direktur itu bidang apa gitu. Saya tanya gimana sih TV One itu satu-satunya media televisi di Indonesia yang break even point di tahun pertama. Lihat berapa dia bikin, berapa miliar, mungkin hampir 1 triliun kan. Tapi dia sudah dengan berita itu aja, iklannya coba Anda lihat, ya kan. Kalau Anda tahu nggak iklannya Deddy Corbuzier itu Tokopedia berapa harganya? Tokopedia sekali tayang 1 jam atau 2 jam bersama Deddy itu 350 juta sekali tayang, kontraknya 8 miliar setahun. Nah itu jadi motivasi tersendiri itu ya, itu kan. Tapi kontennya jutaan ya. Dan Deddy juga kontennya kan ada dia apa namanya fighting, misalnya olahraga ekstrim dan sebagainya kan. Nah itu maksudnya. Maka dari sekarang mulai dirancang personal branding yang Anda inginkan itu apa passionnya, harus dibuat urutannya. Kalau Anda mau posting seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau setiap hari, itu juga harus konsistensi itulah. Nah saya dulu bikin itu cuma untuk apa namanya asal upload aja lah kalau ada kesempatan atau segala macam, tidak fokus ke sana gitu. Ya sekarang saya berusaha konsisten juga untuk bisa buat apa namanya kontennya, konten pendidikan, konten apa namanya kuliner, ya konten traveling. Kebetulan saya hobi traveling, jadi ya selalu saya buat konten-kontennya. Oke, silakan.
Ada yang lain? Saya kira kita cukupkan kalau memang tidak ada. Ya, silakan. Iya, itu bisa jadi konten. Coba kamu lihat lah, orang yang lagi main game kan, dia bikin konten kan, gitu. Ya, Mas Eko. Gitu. Ya, oke. Yang lain? Ya. Ya. Bisa kita apa namanya? Ya, jadi saya mengajari ini saya rekam karena ini juga permintaan dari kampus, juga dari apa namanya penilai dosen. Nah, kayaknya saya rekam walaupun cuma sekali waktu aja, gitu. Tergantung permintaan gitu. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk diupload. Ya. Itu ya, Mas. Siapa tadi? Irfan ya. Oh ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertama, tugas individunya sudah jelas ya, bikin konten sesuai dengan passion. Yang kedua, tugas kelompoknya, bikin konten sesuai passion. Tugas kelompok, sekolah SMA atau SMK tidak boleh sama. Ya, begitu juga instansi pemerintahnya juga tidak boleh sama. Ada yang Kominfo, ada yang Diknas, ada yang di Samarinda, ada yang di Kukar, ada yang di Bogor, silahkan aja gitu. Yang jelas nggak boleh sama. Dan masih banyak ya konten-konten yang bisa Anda ambil tentang podcastnya, dengan mahasiswa, dengan alumni, ya, dengan anak-anak hima, dengan aktivis organisasi dan sebagainya. Anda boleh bikin podcast, diskusi atau dialog yang hidup gitu kira-kira gitu ya. Kalau di YouTube bisa sampai jam-jaman itu kita. Ya, kalau di Instagram juga sekarang sudah bisa ya, beberapa sampai di atas dari berapa menit gitu, bahkan live juga bisa di Facebook juga kita, tapi kita sekarang fokusnya di IG ya. Oke, saya kira teman-teman ini makin tidak sabar kayaknya untuk segera membuat konten ya. Saya lihat sudah aktif menulis, sudah aktif searching ya, sudah aktif lihat-lihat konten apa yang bisa didefinisikan. Nah tuh, Yudi aktif banget tuh, pecian ya, topi, pakai topi, pakai apa ya. Nah ini ya Anda boleh bikin ya seperti yang saya tanyakan kepada teman saya yang penghasilan sebulannya sudah 7 juta, 7 sampai 10 juta. Saya tanyakan, Mas, apa aja yang sampean buat kontennya? Apa aja Pak, katanya. Bapak mau lihat punya saya, tunjukkan ke saya. Waktu ada ABRI masuk desa, ya TNI masuk desa, ternyata TNI itu ngecat seluruh rumah-rumah warga di desa dengan cat warna-warni. Ya, ada rumahnya dicat warna biru. Jadi saya memvideokan ya TNI sedang ngecat gitu. Ya, ngecat satu rumah ini sampai selesai, ngecat gitu. Besok mungkin ada yang lain. Tadi misalnya Alvino lagi ngedance ya, K-pop. Saya diundang ya, nanti biar saya tahu gimana sih. Saya juga sudah hadir di beberapa kota kalau ada acara acara Korean ya, K-pop itu sama satu waktu yang lain di Jepang ya, anime, tokoh-tokoh anime dihadirkan waktu pembukaan Mall Aeon di Jakarta. Saya datang. Oke, saya kira cukup ya. Saya rasanya terlalu membatasi Anda nih, sebab Anda sudah berkreasi, cari-cari searching Google, persiapan konten dan materi ya untuk ditampilkan. Demikian saya akhiri ya, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan pekan depan sesuai hari, yang Selasa juga hari Rabu. Ya, silakan Alvino. Ya.
Mm-mm. Ya intinya kita ingin membranding Steamik, ya, bahwa saya ini mahasiswanya, saya jago game, saya jago ini, Anda boleh belajar. Tapi ya, kami ingin tahu apa yang Bapak tahu tentang Steamik, nah gitu, dialog, diskusi, apa segala macam gitu. Ya, saya menganjurkan kontennya yang positif, ya, bukan negatif. Maksudnya bukan menjelek-jelekan, itu kan ada adabnya juga, karena kita menghindari juga undang-undang ITE kan. Bukan menjelek-jelekan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, tapi yang positif apa gitu yang diambil. Nanti kalau misalnya isinya negatif, ya diedit aja sedikit gitu, ya, tampilkan yang positifnya aja. Yang kalau ada yang jeleknya atau yang ininya, kasih tahu saya, nggak usah diposting, ya, harus diedit gitu. Boleh yang iya, ya random macam-macam. Kan saya udah kasih contoh di Bilen kan, ada 16 contoh tema dan apa saja. Nah, membahas apa saja itu juga sangat bagus Anda diskusikan di kelompok, supaya Anda mengetahui konten apa yang mau kita tampilin yang paling menarik, yang punya daya minat, yang akan banyak diprediksi viewernya gitu. Itu juga harus dihitung, ya, kira-kira apa gitu. Tapi supaya Anda tidak merasa terkungkung dengan tema-tema itu, Anda bikin aja dulu tema apa aja gitu. Nanti kan Anda, setelah Anda posting, Anda tahu bahwa ternyata tema Anda cukup diminati, buktinya sampai ribuan misalnya gitu. Nah, kemudian besoknya Anda posting lagi, oh ternyata cuma ratusan yang, berarti kan kita harus belajar lagi gitu. Nah, karena itu saya anjurkan Anda belajar dari postingan dari semua pegiat media sosial, konten apa yang membuat postingan mereka itu sampai di like jutaan gitu. Nah, kita langsung jumping ke situ, ya, supaya Anda bisa tahu, oh nanti kalau saya mau bikin postingan berarti begini modelnya, temanya ini, diskusinya ini, tokoh yang diambil ini, tanya jawabnya, pertanyaannya seperti ini gitu, dan seterusnya gitu. Jadi Anda di sini juga belajar, ya, bagaimana cara bertanya, bagaimana cara membuat postingan, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara menampilkannya, bagaimana memotong dan mengedit gambarnya, videonya, dan lain sebagainya. Ya, ini banyak hal nih yang Anda pelajari, ini ilmunya ilmu praktis nih, langsung praktek gitu. Oke, masih ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan selamat mencari tema, bahan, dan hal-hal yang menarik. Mudah-mudahan postingan Anda bisa viral, ya. Saya akan memberikan hadiah khusus di akhir perkuliahan. Kalau postingan Anda salah satu di antara duanya, atau 2 di antara 100-nya, atau 3, 4, 5 di antara beberapa postingan yang viral dan paling banyak tentunya, ya. Tapi yang pasti Anda dapat hadiah dari saya berupa nilai. Yang lainnya saya akan berikan hadiahnya berupa yang lain, yang mungkin belum pernah Anda terpikirkan dan terbayangkan. Demikian dari saya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih sudah ikut hadir aktif kuliah bersama saya. Dan karena itu saya memberikan apresiasi yang terbaik kepada Anda. Jangan lupa isi absen, isi data kehadiran di Wilen dengan cara Anda membuat satu postingan pribadi. Setelah itu Anda tampilkan, ya, agar saya lihat di Wilen dan juga di akun media saya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, boleh diaktifkan dulu ininya. Saya mau capture videonya biar saya lihat wajahnya. Saya kasih waktu 1 menit, ya. Tadi sudah ada yang keluar, Leo itu. Nah, Aulia kuliah aman bujur. Nah,
sambil makan. Sudah? Oke, saya capture 5 detik lagi. 1, 2, 3. Mana dia? 4, 5. Saya ada lagi yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Oke, sampai jumpa pekan depan. Yang Selasa tetap ikut juga Rabu ya. Saya tutup ya. Ya.